was calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masjidah Hapni SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Mas Asyarif Kuala Beringin, Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Pekalongan, Jawa Tengah, dengan NIM 277248087. Hari ini, Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi menjauhi perilaku tercela, licik, tamak, zolim, dan diskriminasi kelas 10. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat yang luar biasa ya. Karena kesehatan itu adalah hal yang sangat berharga. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran selanjutnya, kita berdoa kepada anak ibu ketua kelas. Silakan, Nak, dipimpin doanya. Istaiz, Ibu. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini, Nak? Hadir semua. Yang luar biasa ya. Oke, kalau begitu hadir hari ini selanjutnya harus tetap hadir mengikuti pelajaran seperti biasa. Ini sudah bersih kelasnya? Bersih? Periksa dulu, Nak, apanya, kelengkapannya, mulai dari pecinya, bajunya, kaos kakinya masih lengkap semua ya? Oke, semuanya lengkap. Baik, untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak ibu semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Silakan, Nak. Pada dirjen, anak ibu agar semua siapa? Hiduplah Indonesia Raya. Baik, Nak, semuanya silakan duduk. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, ini bab 10 minggu lalu kita bab 9 yaitu masih ada ingat pelajaran tentang akhlakul karimah. Yaitu masih ada ingat akhlakul karimah itu apa? Iya, Anggit, silakan. Akhlakul karimah, budi pekerti yang baik dan mulia. Budi pekerti yang baik dan mulia. Masih ingat. Yang pertama yaitu Ifa. Masih ada yang ingat Ifa itu apa? Ya, Ibu Ifa, silakan. Ifa adalah menjauhkan diri dari hal yang tidak baik atau yang negatif. Menjauhkan diri dari yang tidak baik. Luar biasa. Oke, yang kedua ada hikmah. Masih ada juga yang anak ibu, hikmah itu apa? Saya, Bu. Iya, hikmah silakan, Nak. Hikmah adalah kebijaksanaan atau pengetahuan. Kebijaksanaan atau Pengetahuan. Yang ketiga ya, tadi yang pertama Ifa, yang kedua hikmah, yang ketiga syadalah, dan yang keempat amalah. Oke, yang terakhir masih ada yang ingat? Saya, Bu. Ya silakan, Bunda Putih. Sikap adalah yaitu tidak berat
tidak berat sebelah. Jadi yang depan itu adalah akhlakul karimah. Baik, untuk pelajaran selanjutnya yang itu ke-10, menjauhi perilaku tercela. Mungkin anak ibu di hari-harinya sudah tahu itu ya kan, selalu ada di sekitar kita yang tercela. Ada kira-kira apa sih perilaku tercela itu? Licik Bu. Contohnya licik. Apa kira-kira licik itu? Iya, silakan. Banyak akal yang buruk. Banyak akal yang buruk, curang, licin, ya, apa? Culas. Itu termasuk perilaku tercela. Selanjutnya ada apa lagi di situ perilaku tercela? Yaitu ada zolim, sombong. Itu perilaku tercela yang harus kita jauhi. Kira-kira zolim itu apa? Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Oke, pada pelajaran pada pagi hari ini nanti akan kita melihat tayangan video. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian menjauhi perilaku tercela. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam menjauhi perilaku tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik menunjukkan penolakan terhadap perilaku tercela dalam kehidupan nyata. Jadi kamu harus tunjukkan, kamu tolak bahwa perilaku tercela itu pada kehidupan nyata. Harus ditunjukkan. Yang keempat, peserta didik memiliki kepedulian untuk perilaku tercela dalam diri sendiri dan mengajak teman sebaya untuk melakukan yang hal sama. Diajak temannya, ya kan? Bisa diajak anak kelasnya, diajak adiknya. Yang paling utama adalah teman sebaya. Yang kelima, peserta didik mampu menyajikan contoh konkret perilaku yang menjauhi sifat tercela melalui ceramah, poster, drama, atau proyek kreatif lain. Nanti kalian akan Ibu beri lembar kerja peserta didik. Nanti kamu membuat proyek, ya, baik foto, baik video, poster, dan lain sebagainya. Yang keenam, peserta didik dapat berkomitmen untuk membuat rencana pribadi dalam memperbaiki akhlak sehari-hari. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba kira-kira ini ada gambar apa ini? Curang ini orang apa ini? Licik ya. Orang licik ya, dia mau nilainya mau bagus, tapi dia mencontek. Ini salah satu perilaku tercela. Nilainya mau bagus, mau ranking 1, nyontek, nengok Google, hasilnya nanti tidak lebih dari diri sendiri. Itu licik. Ini ada gambar yang kedua, penuh uang. Ini gambar apa ini? Tamak ya. Tamak ya, mau semua sama dia ya. Ini tamak. Baik, untuk lebih jelasnya kita tonton dulu video pembelajaran menjauhi perilaku tercela. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi materi ini berdasarkan KMA 183 HSKK dari Dirjen Perintis Kemenang, ya. Demikian video yang telah kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melihat video kan? Ada yang tadi licik, tamak, zolim, dan diskriminasi. Yang selalu sekarang ini ada diskriminasi, kan? Tadi diskriminasi itu apa? Perbedaan golongan, suku, agama, dan ras, warna kulit. Itu adalah perilaku tercela yang harus kita hindari. Oke, semangat ya. Mau Ibu ajar senang? Senang. Explain kita ya, senang ya. Supaya kemampuan belajarnya nanti lebih meningkat. Tadi sudah kalian lihat ini, sudah paham ya. Nanti akan kami presentasikan. Kita explain dulu biar semangat ya teman-teman. Oke ya. Yang berikutnya belajar ya. Ayo. Nanti belajarnya dikasih. Ayo.
video menjawab perilaku tercela. Sudah memahami? Selanjutnya, dari hasil video tadi, kalian akan membuat kelompok mendiskusikan bagaimana menjauhi perilaku tercela. Ya, membuat proyek hasil sepakati ada poster dan ada video. Kira-kira yang mana kita sepakat? Nah, poster dan video ya. Jadi nanti kamu akan membuat kelompok. Silahkan nanti dipilih kelompoknya, siapa ketuanya. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mencari kelompok. Dunia saja lalu kamu berdiskusi. Silakan nak dicari kelompoknya. Ayo, silakan. Sudah dapat kelompoknya? Sudah. Kelompok 1, 2, 3, 4 atau kelompok 4, 3, 2, 1? 1, 2, 3, 4. Sampai ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kelompok 1 tentang diskriminasi. Kelompok 2 tentang tamak ya. Tamak ya, diskriminasi kelompok 1. Kelompok 2 tamak. Kelompok 3 DJ. Kelompok 4 zolim ya. Silahkan dipresentasikan. Silahkan nanti dipresentasikan. Ini diskusi dulu kami ya. Cari bahan. Silakan. Nanti kamu akan diberikan ini lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik akan mengkampanyekan anti perilaku tercela ya. Ini LKPD-nya per kelompok. Kamu membuat proyek kampanye anti perilaku tercela. Silakan. Silakan didiskusikan dari mana yang relevan ya, dari buku boleh, dari buku boleh. Sudah dapat hasil diskusinya? Sudah nak? Sudah dapat? Sudah selesai? Sudah selesai? Siap? Ya, silakan persiapkan diri biar segera kita presentasikan ya. Hasilnya nanti akan kalian presentasikan di depan ya. Oke, silakan kalian bersiap-siap untuk mempresentasikannya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Bisa kita mulai presentasikan nak? Oke, pada kelompok 1 agar menyampaikan hasil diskusinya, silakan kepada kelompok 1 agar segera menyampaikan hasilnya. Silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil dari kerja kelompok atau diskusi kami mengenai diskriminasi. Ya. Ini hasil diskusi dari kelompok 1. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Ada pula ciri-cirinya yaitu perlakuan tidak adil berdasarkan karakteristik tertentu, pengucilan atau marginalisasi, dampak negatif. Dampak dari diskriminasi mencakup aspek psikologi, sosial, ekonomi, dan kesehatan, serta dapat menyebabkan trauma dari depresi, isolasi sosial, dan bahkan resiko kesehatan fisik yang lebih tinggi. Apakah teman-teman ingin bertanya tentang diskriminasi? Saya ingin bertanya, saya dari kelompok 3. Apa contoh diskriminasi di masyarakat? Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 3 mengenai tentang contoh diskriminasi di masyarakat, yaitu seorang perempuan mungkin diabaikan dalam urusan penting di keluarga atau lingkungan kerja karena peran sosial yang dianggap sesuai dengan gender. Apakah jawaban kami benar dan jelas? Ada lagi nak yang mau bertanya pada kelompok 1? Cukup? Pas? Oke. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada kelompok 2 yang persilakan menampilkan hasil diskusinya agar dipresentasikan ke depan ya. Semuanya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 saya mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang tamak. Berikut inilah hasil diskusi kami. Tamak atau serakah adalah sifat tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki dan selalu menginginkan lebih, bahkan dengan cara yang tidak benar. Tamak sering dikaitkan dengan kecintaan berlebihan terhadap duniawi seperti harta dan kekayaan. Menghindari sifat tamak, memperkuat iman, bersyukur atas nikmat yang diberikan, hidup sederhana, meningkatkan kepedulian sosial dan kebiasaan diri dengan qanaah. Penyebab sifat tamak, kurangnya ibadah dan zikir juga dapat memperkeras hati dan menyebabkan tamak. Selain itu, jabatan, kekuasaan, dan kekayaan dapat menjadi daya tarik yang kuat untuk memicu tamak. Setelah melihat hasil diskusi kami, ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 4 yang bertanya apa perbedaan tamak dan serakah. Saya menjawab dari kelompok 2, apa perbedaan tamak dan serakah? Tamak adalah sikap yang tidak pernah merasa cukup atau tidak pernah merasa puas dengan apa yang ia miliki. Sedangkan serakah adalah tindakan yang berlebihan dalam mengejar harta tanpa memikirkan hak orang lain. Apakah jawabannya sudah sangat jelas? Jelas. Ada lagi yang bertanya? Oke, baik. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusinya, hasil kerja kelompoknya, proyeknya, videonya sudah bagus, sudah kreatif. Itu nanti kan itu termasuk dalam kampanye kan ya kan? Ya Bu. Bahwa perilaku perilaku. Tepuk tangan dulu. Ya, langsung semangat ya. Selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Apa itu refleksinya? Mengapa kita harus menjauh perilaku tercela? Setelah tadi hasil diskusi kalian ya tentang pelajaran kita ini, mengapa kita harus menjauh perilaku tercela? Yang pertama apa? Mengapa? Karena agama melarang kita, bahwasanya ajaran Islam kita melarang untuk berperilaku tercela. Kenapa? Yang kedua adalah merusak diri sendiri dan menyakiti orang lain dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari perilaku tercela tersebut? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus memilih teman yang baik supaya terhindar, memperkuat iman dan takwa. Yang terakhir adalah introspeksi atau muhasabah diri. Jadi nanti setelah ini kalian akan ibu kasih apa? Sebuah tugas sudah selesai tadi kan materi kita hari ini kan sudah paham betul, sudah mengerti. Jadi ini kalian akan ibu beri tugas. Nanti akan penilaian langsung dari ibu. Ini dijawab dulu. Nanti ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit. Ini silakan dikerjakan. Ini sudah selesai. Oke ya, sudah selesai. Kalian jawab pertanyaannya. Hasilnya sudah baik. Bahkan ibu semuanya sudah paham pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bahwasanya kita dilarang berperilaku tercela. Allah melarang kita, agama Islam kita mengajarkan kita untuk tidak berperilaku tercela. Sampai sini sudah paham semuanya? Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana cara menghindari orang licik? Bagaimana cara menghindari orang licik? Yang pertama kita harus menjaga jarak, jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab. Dilihat dia bagaimana cara berteman sama kita. Pilihlah teman yang baik, bersikap tegas tetapi tidak kasar, lembut dia. Tidak boleh orang seperti itu di kasar. Kita harus tegas dan lembut. Harus baik, sudah paham semuanya Ibu? Paham. Pada pelajaran pada pagi hari ini nak? Paham ya, mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat.
mengucapkan pada pagi hari ini pembelajaran alhamdulillah. Nanti ini pelajarannya baca-baca, untuk minggu depan kita akan masuki pelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.